Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, selamat datang di sesi talk show dalam acara pengukuhan pengurus Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dengan Industri Daerah. Pada sesi kali ini kita akan membahas topik yang menarik tentunya, yang dimana kita semua yakin topik ini bakalan menarik banget pastinya dan inspiratif buat kita semua. Kita telah kedatangan tamu-tamu istimewa. Selamat siang Bapak dan Ibu. Boleh perkenalan dulu Bapak Ibu? Baik, terima kasih izin memperkenalkan diri. Tadi sebutnya sudah ya, disebut nama saya Herianto, selaku Kepala UPTD Latihan Kerja di Snakertran Provinsi Banten. Iya, Selamat siang Pak Heri. selamat siang. Baik, boleh Bapak. Cukup ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Mintono. Saya PLH Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten. Terima kasih, saya An Subhan, Kepala Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Serang. Kita kembali ke, ya ini dari Serang. Terima kasih, nama saya Ceria Supit, pengurus FKLP Pusat Nasional. Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dengan Industri atau FKLPID itu apa sih Pak? Jadi Mbak, Forum Komunikasi Lembaga Industri dan Daerah ini adalah kumpulan dari seluruh industri yang ada di daerah, dan di sana ada BLK Mbak. Jadi kalau di Serang itu ada BLK Serang. Jadi namanya Forum Komunikasi Lembaga Industri Daerah Serang. Kalau di Tangerang ada BLK juga Pak Haryanto ini. Nanti Forum Komunikasi Lembaga Industri Daerah Provinsi Banten. Nah gitu. Nah ini kumpulan dari beberapa industri, di mana industri itu kan butuh tenaga kerja Mbak. Tetapi ketika memang butuh tenaga kerja, mau dari mana? Yaitu nanti ada dari BRK. Sesuai enggak pelatihan yang ada di BLK itu? Kalau sesuai, dia akan ngambil. Kalau tidak sesuai, maka dari BLK bersama-sama dengan industri membuat program-program baru yang menyesuaikan kebutuhan industri. Sehingga support untuk industri terkait dengan sumber daya manusia dari Balai Latihan Kerja itu akan masuk ke sana. Jadi Balai Latihan Kerja itu jangan, saya punya program nih. Ini programnya pelatihan, kemudian setelah dilatih ditempatkan di industri, nggak bisa. Karena apa? Tidak sesuai dengan kebutuhan industri. Maka kita harus kolaborasi dengan industri. Dibentuknya forum komunikasi di daerah itu agar kita BLK bisa bersinergi dengan industri. Kemudian salah satu tujuannya adalah bagaimana kita membantu pemerintah daerah untuk mengurangi tingkat pengangguran yang begitu besar dan juga kemiskinan. Bahkan sekarang ada yang namanya kemiskinan ekstrim gitu kan ya ini. Sehingga kita berharap dengan adanya Forum Komunikasi Lembaga Daerah ini bisa membantu teman-teman masyarakat yang memang belum bekerja itu nanti bisa bekerja, tetapi harus mengikuti pelatihan dulu yang kebutuhannya sebagai industri. Ya pelatihan tenaga kerja. Jadi mereka yang memang belum bekerja itu harus dilatih dulu. Ketika memang sudah punya kompetensinya, baru kita tempatkan ke industri, sehingga ke industri akan terbantu ya. Jadi jangan sampai nanti tenaga kerja yang dimasukin ke industri ternyata industri nggak bisa apa-apa di industri, ya kan? Nggak bisa membantu industri, bahkan menjadi masalah di industri kan gitu. Berarti forum ini tuh khusus untuk satu Banten atau per daerah tertentu aja? Jadi di seluruh Indonesia ya, dan lembaga yang memang dari pusat itu namanya Lemlat nih, lembaga pelatihan yang memang beliau yang memang salah satu tugasnya adalah membentuk FKLPID, VLPID di daerah gitu ya. Jadi seluruhnya di daerah itu kan ada target 300 kalau tidak salah ya Bu Ceria. Dan sekarang kan tadi udah dibilang ada 140 yang sudah dibentuk. Berarti masih ada 50%-nya lagi lebih yang akan dibentuk nanti gitu.
mudah-mudahan dengan adanya FKLPD mudah-mudahan di daerah-daerah itu bisa mengentaskan atau mengurangi pengangguran dan kemiskinan gitu. Untuk hasil dari pembangunan forum ini sendiri apa? Yang pertama seperti yang saya sampaikan tadi juga bahwa kalau kita membentuk forum tujuannya apa? Ya kan gitu kan. Jadi forum ini tujuannya adalah membantu pemerintah daerah, terutama adalah dari BLK itu untuk bisa menghasilkan tenaga kerja ya, dan juga untuk bisa ditempatkan di industri. Nah ini. Kemudian yang kedua, forum itu memang harus mempunyai perencanaan. Perencanaannya dalam 1 tahun itu seperti apa? Misalnya di BLK Tangerang, UPTD Tangerang ini ada 800 orang yang akan dilatih. Nah, dari itu nanti direncanakan nih berapa kali nih pelatihan, berapa batch misalnya gitu. Nah, itu harus direncanakan, kemudian harus disinergikan dengan industri. Nah, apakah ini program-programnya benar, apakah program-programnya itulah match dengan industri atau enggak. Itu juga perencanaan itu harus kita lakukan. Kemudian berikutnya adalah terkait dengan pengurus. Pengurus ini memang betul-betul harus sinergi ya. Jadi di dalam pengurus itu tujuannya hanya misalnya tadi ya untuk menempatkan tenaga kerja di industri ya. Maka tidak boleh di dalam FKLPD itu misalnya itu mencari keuntungan di situ kan gitu ya. Tetapi kalau mencari keuntungan karena memang kolaborasi antara industri dengan industri boleh gitu kan. Misalnya industri satu ternyata ada butuh produk di industri yang berikutnya, itu kan boleh. Dengan adanya FKLPD ini berarti kan bisa berkembang gitu kan keinginan-keinginan. Tapi tujuan yang utama tadi adalah bagaimana kita bisa mengurangi pengangguran dan juga mengurangi kemiskinan gitu. Betul ya. Nah, mungkin Ibu Ceria kali ya. Karena beliau FKB pusat nih. Ya, jadi sesuai dengan tujuan forum ini dibentuk, yaitu dimulai dari kita kesulitan untuk mendapatkan serapan lulusan BLK untuk masuk ke industri secara keseluruhan. Sehingga kita lihat ini masalahnya apa? Masalahnya adalah apa yang dilatih itu tidak serta-merta persis dengan sesuai yang dibutuhkan industri, sehingga kita butuh industri yang intervensi langsung kepada balai pelatihannya. Nah, fungsi forum ini adalah makanya namanya forum komunikasi antara lembaga pelatihan dengan industri. Karena kalau tak kenal tak sayang, kalau sayang pasti komunikasi. Jadi dengan komunikasi itu kalau diibaratkan seperti ini, misalnya kita datang ke restoran, tiba-tiba udah disajiin makanan, kita bingung kan, ini kita belum mesen gitu. Nah, seperti itulah kira-kira selama ini industri terkait dengan SDM yang ada. Seringkali kita sudah disajikan calon-calon tenaga kerja yang bisa nggak yang sesuai yang kita mau. Nah, sehingga sebelum ibaratnya tenaga kerja ini diproses di dalam satu dunia pelatihan, industri sudah bilang dulu saya mau yang seperti ini gitu. Jadi supaya nanti outcome-nya itu karena ada intervensi industri, dia kasih tahu apa yang dia mau, baik itu secara kualifikasi, kompetensi, bahkan sertifikasi, sehingga ketika mereka lulus bahkan sudah dibaluti dengan MOU antara BLK tersebut dengan industri, sehingga pada saat lulus bahkan pasti itu lebih signifikan tingkat serapannya gitu. Dan peran daripada forum ini juga karena ini sifatnya nasional, jadi tidak membatasi satu industri hanya didukung cuman di satu BLK, tapi ini kita bersinerginya 140 forum yang terbentuk ini, kita satu dengan lainnya tetap komunikasi juga supaya bentuk kerjasama yang ada, entah itu pemagangan, entah itu pelatihan, entah itu sertifikasi, semuanya itu bentuk kolaborasinya itu
bisa nular nih yang ke lain dan menginspirasi yang wah saya belum nih buat seperti itu, kita buat sama-sama melalui forum ini. Seperti itu sih. Jadi outcome-nya itu biasanya kemitraan MOU industri dengan BLK atau dunia pelatihan. Seperti itu outcome-nya. Dan hopefully nggak cuman MOU tapi pelaksanaannya sesuai juga dengan tujuan MOU-nya itu dibentuk. Ya. Intinya kalau forum ini karena ini forum memang anggotanya para industri yang dirasa punya nilai kontribusi terhadap BLK tersebut. Jadi mungkin dari segi areanya ada di area BLK tersebut dan jenis jurusannya yang kira-kira matching, kira-kira memang lulusan dari lembaga pelatihannya itu bisa mensuplai SDM terhadap industri tersebut. Jadi memang forum industri ini, FKLP ini perwakilan industri-industri yang ada. Karena nggak untuk sesuatu tuh komunikasi nggak bisa sekali dua kali, tapi harus ada wadahnya supaya komunikasinya tuh intens terus menerus. Jadi setiap masing-masing mengupdate, industri ngupdate kebutuhannya, BLK juga mengupdate apa yang dia bisa provide gitu. Aku mau nanya tentang filosofi atau visi misi dari forum ini. Oh ya, visi misi. Jadi memang alasan tadi sudah disampaikan, disinggung oleh Pak Kepala sama Bu Cherry ya. Kalau bicara alasan, mungkin saya melihatnya dari tiga perspektif ya. Pertama landasan alasan yuridis, sisi aturan kenapa ini dibentuk. Memang ada peraturan Pak Dirjen ya, Perkep. Peraturan atau keputusan Pak Dirjen Lapotas terkait dengan pembentukan FKLPID ini. Kemudian dari filosofisnya tadi sampaikan juga Bu Cherry harapan-harapan ekspektasinya. Jadi bagaimana antara government dengan pihak industri ini bisa bersinergi, bicara supply and demand lah. Ini supply-nya, ini demand-nya, bagaimana supply dengan demand ini bisa match. Tadi analoginya bagus tuh. Tiba-tiba datang ke meja makan, lapar, disajikan makan, padahal ngepesen ya. Nggak mungkin belum sesuai ekspektasi. Nah, bagaimana antara kebutuhan tadi itu bisa nyambung. Ini butuh A, kita suplainya A. Tapi itu memang butuh proses. Proses ini yang dimulai dengan kita bangun namanya saluran komunikasi. Saluran komunikasi kan ada beberapa jenis, ada saluran komunikasi tarik, ada dorong, ada dinamik. Kalau ini saya menurut hemat saya udah level komunikasi tertinggi Bu, partisipatif. Jadi semua pihak yang ada terlibat dengan satu visi misi tujuan yang sama gitu. Dan yang terpenting itu bisa menghasilkan value, manfaat bagi perusahaan, manfaat bagi pemerintah. Itu sebetulnya harapan kami. Jadi tidak ada unsur keterpaksaan, tapi betul-betul ini kebutuhan bersama lah ya. Itu mungkin dari aspek cita-cita atau harapannya, filosofisnya. Kemudian dari sosiologisnya memang ada kebutuhan yang harus kita layani. Kalau dari perspektif kami bahwa memang pihak industri itu Bu memang sebagai stakeholder, pemangku kepentingan eksternal kami begitu. Jadi pemangku kepentingan eksternal kami ada masyarakat, ada industri. Nah, bagaimana kita bisa ada kebutuhan, tadi disampaikan demand, bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan itu. Tapi yang terpenting kita ciptakan value proposition. Nah, apa sih sisi manfaat yang bisa kita berikan sehingga ya tadi saling menguntungkan gitu konsepnya. Nah, itu mungkin dari sisi sosiologis ada kebutuhan yang memang harus kita penuhi, kebutuhan masyarakat, kebutuhan industri. Sehingga perlu dibangun komunikasi ini untuk bisa menciptakan rantai nilai bersama. Itu mungkin dari saya ya, kenapa alasan dibentuk gitu deh ya. Baik. Berarti forum ini harus mempunyai visi misi yang sejalan gitu, Visi misi jalan, harus kolaboratif, harus menghasilkan nilai. konsisten juga. Ya, nilainya banyak rantai nilai bagi lulusannya, nilai bagi masyarakat. Kalau bicara rantai nilai kan sebetulnya sama aja. Jadi ini saya lihat rantai nilainya memang pertama kompeten daya saing. Kompeten daya saing bisa meningkatkan pembangunan tenaga kerja yang berkualitas. Tenaga kerja yang berkualitas bisa meningkatkan angka partisipasi angkatan kerja.
angka partisipasi kerja angkatan kerja naik, tingkat pengangguran menurun. Jadi kalau bicara bicara rantainya itu ya dimulainya ya salah satunya bagaimana kita bisa meningkatkan daya saing ya Pak Kadis. Dan itu mungkin sesuai dengan visi misi Pak Gubernur, mungkin Bapak bisa menambahkan, izin Pak. Terima kasih. Pada prinsipnya kami sangat mendukung sekali program ini, yaitu forum komunikasi antara latihan kerja dengan industri di daerah, yang mana intinya yang tadi disampaikan oleh para narasumber itu yaitu untuk meningkatkan komunikasi antara pemerintah daerah, dalam ini BLKI Provinsi Banten, dengan dunia usaha yang diwakili oleh sejumlah dunia usaha tadi yang 25 orang tadi itu merupakan manajer-manajer HRD dari sejumlah perusahaan yang mewakili Banten itu. Diharapkan nanti apa yang diperlukan oleh mereka, misalkan kayak tentang kimiawi, tentang apa, misalkan elektronik dan sebagainya, nanti disampaikan. Nanti kita programkan untuk menciptakan tenaga kerja terampil, supaya nanti kalau sudah selesai bisa langsung diserap oleh mereka. Jadi kata Ibu Ceri tadi, adanya model kesepakatan kerjasama nanti, kalau bahasa kasarnya memang ijon lah ibaratnya. Ijon ya. Jadi inden atau ijon itu. Jadi begitu dia lulus langsung, nggak perlu waktu lama, langsung kerja. Nah itu yang kita harapkan, sehingga sesuai dengan harapan Pak Gubernur, yaitu menurunkan tingkat pengangguran, yang mana setelah menyentuh angka krusial di sekitar 7,2% kalau nggak salah seperti itu diturunkan. Salah satu faktor penurunnya adalah diharapkan forum ini. Nah, kita forum ini kan baru dilantik ya Pak, jadi baru dikukuhkan, nanti mungkin hasilnya beberapa saat ke depan lah, misalkan bisa 6 bulan ke depan atau mungkin setahun ke depan kelihatan hasilnya. Diharapkan dengan adanya forum ini pengangguran dapat dikurangi. Itu salah satu cara seperti itu. Kita Provinsi Banten sangat mendukung, apalagi di backup sama BLKI, dari BLKI Pusat Pak Aan, kita kerjasama mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Sebab antara kemiskinan dan pengangguran itu erat kaitannya kan. Kenapa orang itu miskin? Oh, pendapatannya kurang. Kenapa pendapatan kurang? Karena orang itu mungkin kerjanya belum maksimal gitu, paruh waktu dan sebagainya yang belum optimal. Jadi serabutan lah, karena nggak punya keahlian. Jadi otomatis tingkat penghargaan pun relatif lebih rendah daripada orang yang punya kompetensi. Seperti itu. Terima kasih. Dari Bu Sheria tadi, dari hasilnya dari outcome dari forum ini, seberapa besar dampaknya untuk masyarakat? Selain tadi itu penyerapan terhadap industri, kita juga sadar bahwa pasar kerja itu dinamis ya. Jadi dari materi SDM-nya sendiri itu dengan Gen Z yang sekarang itu karakternya beda nih. Kayak Mbak ini kan pasti mungkin cita-citanya bukan lagi mau jadi insinyur atau gimana gitu ya. Sehingga inilah gunanya forum industri, karena industri selalu mengupdate juga. Kita forum ini nggak hanya membantu BLK untuk kompetensinya sesuai untuk industri, tapi juga untuk menyiapkan mereka di dunia wirausaha. Karena kedepannya itu entrepreneurship itu sesuatu yang justru lebih banyak diminati dengan pasar kerja yang sekarang. Tetapi menjadi pengusaha aja kan nggak cukup ya. Mereka harus dibekali skill yang tepat, pendampingan yang tepat. Jadi forum ini salah satu beberapa forum juga bentuknya itu para pengurus atau anggota forum itu adalah pendamping kewirausahaan lulusan-lulusan BLK. Misalnya di food processing, mereka yang mau buka toko menjadi barister gitu. Jadi selalu kita melihat pasar kerja, demand yang di industri, dan di forum inilah kita ramu supaya BLK benar-benar mensuplai yang dibutuhkan baik di dunia wirausaha maupun di industri. Jadi outcome-nya itu nggak cuma hanya MOU, tapi kita juga semangat menciptakan wirausaha muda gitu, yang bisa mengangkat kearifan lokal di daerahnya sendiri. Baik, tadi kita sudah membahas tentang forumnya.
Mungkin sekarang kita lebih menyangkutkan dengan visi Indonesia, visi nasional di tahun 2025 seperti yang kita tahu, mewujudkan sebuah negara industri tangguh di dunia. Dan kita juga tidak bisa memungkiri bahwa Provinsi Banten ini bertetanggaan dengan DKI Jakarta. Melihat hal ini, apa sih kriteria dari pihak industri untuk menyerap SDM dengan standar kompetensi yang dibutuhkan? Kita tahu sekarang kan memang semakin tahun ya, banyak pekerjaan-pekerjaan yang memang sudah usang dan itu akan hilang. Ada pekerjaan-pekerjaan baru. Salah satunya misalnya terkait dengan aplikasi-aplikasi ya, atau boleh dikatakan ada generasi-generasi Gen Z. Nah, generasi-generasi Gen Z ini senang dengan yang namanya internet, aplikasi. Kalau saya kan generasi kolonial. Iya kan? Kolonial ya, Pak. Nah, jadi nanti akan ada yang namanya pekerjaan-pekerjaan yang akan muncul di sana. Maka Balai Besar Pelatihan Vokasi atau balai-balai besar yang ada di Indonesia atau balai-balai latihan kerja itu harus menyesuaikan ya, harus menyesuaikan dengan apa sih yang nanti tren sekarang, apa yang nanti tren yang akan datang. Nah, kalau enggak kita ketinggalan, Mbak. Anak-anak muda yang Gen Z itu sudah hebat aplikasinya, kita ngelihat aja. Kadang-kadang saya ke anak saya aja, itu tolong dong. Nah, itu anak-anak Gen Z yang luar biasa, Sama ya, Pak Kades ya? Sama, Pak. Kalau kita gaptek. Intinya apalagi tadi ada yang green job, ya kan? Di balai latihan kerja terutama di BLK Serang ya, itu juga ada yang namanya pelatihan listrik tenaga surya, itu salah satunya kan ya. Jadi inovasi ya seperti ini sudah kita lakukan. Listrik tenaga angin gitu juga sudah kita lakukan. Ini kan anak-anak muda nih yang kepengen seperti ke sana kan. Nah, jadi balai-balai latihan kerja ini harus membuka diri. Ya, harus membuka diri apa sih yang memang akan dilakukan oleh teman-teman yang Gen Z ya. Karena saya dengar juga di berita bahwa Gen Z ini kan pengangguran. Saya ada beberapa teman yang menyatakan, Pak Aan, sebenarnya anak saya tuh tidak pengangguran. Dia memang di rumah saja kutrakut tapi dapat duit. Ya, itu nggak ketara gitu kan, itu seperti itu. Jadi sekali lagi banyak pekerjaan-pekerjaan yang akan hilang dan banyak pekerjaan yang akan muncul. Mbak pernah ingat yang namanya jalan tol? Jalan tol tuh dulu kan banyak petugas-petugas, sekarang nggak ada kan? Iya kan? Nah itu salah satunya ikan hilang, tetapi digantikan dengan itu ya boleh dikatakan sistem ya yang sekarang bisa diaplikasikan dengan robot dan sebagainya. Nah ini tantangan luar biasa ini. FKLPID nanti harus membuat program-program baru untuk teman-teman yang memang keahlian nanti untuk bekerja di pola genjet lah sebenarnya. Kalau kita lihat bonus demografi, ya kan, sampai dengan dari 2020 sampai dengan 2035, ya kan, itu adalah luar biasa. Itu sebenarnya bukan ancaman itu. Kalau misalnya teman-teman yang bonus demografi ini punya keterampilan, punya ilmu, nah kita yang kolonial ini harus mendorong, ya kan, harus mendorong ini loh. Kamu belajar ini kan gitu. Sehingga pada tahun 2035 itu punyai ilmu dan keterampilan dan bisa bekerja di sana. Tetapi ingat, kalau kita ini memang anak-anak itu membiarkan begitu saja, maka akan terjadi nih permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia kan gitu. Nah, ini betul. Harusnya ini adalah menjadi modal kita nih yang namanya bonus demografi ini. Nah, harusnya gitu, Mbak. Ya, mudah-mudahan dengan berjalannya waktu banyak penemuan-penemuan yang memang pekerjaan-pekerjaan yang keluar, kemudian juga banyak keterampilan-keterampilan yang mengimbangi itu. Saya kira itu, Mbak.
Dengan kerjasama yang sudah terjalin antara perusahaan dan pemerintah, apa saja manfaat untuk perusahaan? Terima kasih. Tentunya banyak karena kita kan simbiosis mutualisme. Di satu sisi pemerintah merasa dibantu dalam rangka menanggulangi pengangguran dengan adanya program ini, dan di sisi lain juga eh, perusahaan-perusahaan yang kerjasama dengan pemerintah cenderung dia mempunyai brand image lebih baik. Karena apa? Karena otomatis karena kita saling kenal, kita lebih tanggap terhadap kebutuhan-kebutuhan mereka secara apakah itu perizinan, apakah itu fasilitas-fasilitas. Bisa aja kalau ada perusahaan yang memang udah kiprahnya luar biasa, kita ada kebijakan fiskal, jadi pengurangan pajak itu mungkin untuk perusahaan-perusahaan tertentu, bahkan di kawasan-kawasan industri itu sudah ada yang pemerintah meniadakan pajak tertentu dalam rangka menstimulan para pengusaha supaya aktif dalam rangka mendukung program pemerintah, diantaranya ya terkait dengan forum ini, forum latihan kerja dengan perusahaan daerah Provinsi Banten. Bisa saja nanti Provinsi Banten memberikan kebijakan-kebijakan untuk perusahaan-perusahaan yang dengan setia membantu pemerintah dalam mengatasi pengangguran dengan cara menciptakan tenaga kerja yang siap pakai, berdaya saing yang bagus, dan tidak khawatir begitu nanti lulus langsung kerja, langsung kerja. Sebab perlu juga diingat banyak di samping tenaga kerja dari dalam Provinsi Banten, ada juga urban, Bu. Tenaga-tenaga urban tuh yang dari luar, Pak, dari Bandung, dari mana ya, itu yang mungkin juga keahliannya nggak kalah. Nah, kita harus siap, jangan sampai nanti kita kalah sama mereka yang itu pendatang-pendatang. Oleh karena itu kita tidak bisa melarang mereka karena itu hak mereka untuk datang di Banten, tapi kita harus mempersiapkan tenaga kerja mereka kita yang handal, yang siap pakai seperti itu mungkin. Jadi gitu. Jadi terkait dengan bonus demografi yang tadi sampaikan Pak An juga itu benar. Karena dengan adanya berbagai macam pekerjaan baru seperti adanya digital marketing, dampak dari COVID-19 itu merupakan tantangan bagi kita, bukannya halangan, tapi kita buat supaya tantangan itu menjadi suatu kesempatan atau challenge lah itu. Kita harus meningkatkan kemampuan kompetensi di berbagai bidang, di antaranya di digital marketing dan digital yang terkait dengan teknologi digital lainnya seperti online. Dan Pak, terkait dengan pengangguran, iya, Pak Gub juga sempat heran kenapa 7,2%, tapi ternyata pendapatan ekonomi di masyarakat Provinsi Banten meningkat. Di satu sisi penganggurannya meningkat, ekonominya meningkat. Nah, ternyata generasi milenial itu dia bekerja itu menggunakan teknologi yang kayak Bapak tadi, Pak, hanya modal laptop atau itu HP, dia udah bisa memfasilitasi beberapa agen, misalkan pesan apa, dia mah di rumah tinggal pesan tolong kirim jadi penghubung, yang reseller. Nah, itulah yang kadang-kadang secara formal dia memang nggak kerja, tetapi secara kualitatif dia menghasilkan sesuatu gitu, bahkan lebih dari yang bekerja formal gitu. Itulah itunya hebatnya generasi sekarang, Pak ya. Kalau kita generasi kolonial, Pak ya. Generasi gaptek. Ya, silakan tambahin, Pak. Nggak bekerja di kantor, Nggak bekerja di kantor, iya. Dia menghasilkan itu yang Pak Gub stressing, bahwa walaupun tidak bekerja secara resmi, secara formal, itu bukan berarti dia pengangguran. Itu karena buktinya menghasilkan gitu, seperti itu. Baik begitu, Pak, makasih. Iya, berarti forum ini nggak hanya menguntungkan untuk perusahaan, tapi juga untuk pemerintahnya juga gitu, dan juga untuk masyarakat. Betul ya. Tapi ada yang menarik. Boleh? Jadi terkait dengan menguntungkan industri ya. Jadi saya pernah ngobrol dengan teman-teman forum. Ya. Pak Aan, saya itu sebenarnya butuh tenaga kerja yang kompeten, tapi saya susah loh untuk cari itu. Kata BLK, saya mau tenaga kerja nih saya keindustrikan nih untuk bekerja, tetapi susah loh industri. Susah juga. Nah, ya. ini sesuatu yang kalau kita tarik benang merah di dalam industri itu, bahwa tadi Mbak, banyak
banyak apa namanya kebutuhan akan tenaga kerja tetapi tidak match. Nah gitu, sehingga kalau supaya match ya melalui forum komunikasi lembaga daerah tersebut, kita program-programnya kita buat, kemudian kita latih bareng, kemudian baru kita salurkan. Itu menarik banget itu. Ternyata teman-teman industri juga susah untuk mencari tenaga kerja yang memang kompeten sesuai dengan kebutuhannya. Ini jadi manfaatnya tuh banyak sekali, Banyak sekali, betul. di situ ya. Kalau teman-teman industri mau ngambil tenaga kerja, itulah melalui BLK gitu. Ya itu yang memang tergabung dalam forum ini FKLPD gitu ya. ya, atau FKLPD yang di mana saja yang memang sudah kita bentuk. Kan Betul, gitu. iya. Gitu. Baik, izin bertanya kepada Ibu cantik ya. Cantik. Tadi kan kita sudah tahu ya ada acara pengukuhan dari forum ini gitu. Apa tindakan selanjutnya atau rencana ke depannya gitu dalam forum ini? Pertama yang pasti dengan binaan daripada FKLP pusat, Ya. FKLP yang ada di daerah itu akan membuat semacam program kerja Ya. sesuai dengan training need analysis dan kebutuhan pemetaan kebutuhan SDM dari industri-industri yang tergabung di forum ini. Jadi singkatnya itu seperti masing-masing peta kebutuhan rekrutmennya berapa orang, jurusannya apa, lalu nanti dari BLK sendiri akan menyusun strategi. Berarti rencana pelatihan yang harus dilakukan ini dengan kompetensi dan sertifikasi, dan sebagai tambahan juga dengan jurusan-jurusan yang lebih kekinian ya bisa dibilang. Karena dari tadi yang dibahas itu sebenarnya itu bagian daripada wirausaha yang paling cepat. Betul. Yaitu menggunakan teknologi. Dan kedepannya teknologi ini juga yang akan bisa menjadi faktor seperti tadi Pak Kadi sampaikan, bisa threat, bisa ancaman, tapi sebenarnya ini opportunity. Betul. Dan antar generasi ini juga harus sadar bahwa sekarang sudah ada yang namanya artificial intelligence, yang dimana dulu itu dibutuhkan administrasi, dibutuhkan seperti yang tadi Pak An sampaikan, banyak tenaga fungsi-fungsi posisi di satu industri yang sudah tidak dibutuhkan lagi karena sudah digantikan semua dengan AI, teknologi. Dan ini bisa membuat ini dibutuhkan strategi baru gitu. Karena juga bersamaan pasar kerjanya untuk mau kerja let's say di manufacturing itu nggak semua, karena anak-anak sekarang pinginnya jadi Raffi dan Nagita ya gitu. Jadi Nah selebgram. ini saatnya juga kita menggrooming juga calon tenaga kerjanya itu untuk mereka punya di dalam program kerja itu nggak cuman masalah hard skill, tapi kita masukkan juga soft skill. Karena supaya mereka punya SDM ini punya semacam planning juga untuk karirnya, supaya ketika dia bekerja nggak hanya bekerja lalu karena tekanan sedikit langsung caw, tapi dia punya tujuan, punya ketahanan mental juga. Dan itu side to side ya, hard skill sama soft skill ini nggak boleh dipisahkan memang. Jadi nggak cuman punya sertifikasi sama skill tapi tidak punya kemauan untuk bekerja gitu misalnya. Apalagi kalau lokasinya di dunia yang sangat struktural seperti pabrik gitu katakan. Sementara anak-anak sekarang gimana kalau policy-nya nggak boleh megang handphone, kayak mau mati gitu kan rasanya gitu. Jadi itu semua harus disusun di dalam satu program yang terus-menerus dikaji, terus-menerus setiap implementasi dievaluasi gitu. Seperti itu. Berarti dengan jawaban-jawaban yang sudah disebutkan oleh Bapak Ibu tadi, semoga harapannya dan yang kita upayakan bisa mewujudkan Banten menuju visi nasional gitu ya. Amin. Baik, untuk Bapak Heri mungkin pertanyaan lagi, apa harapan dengan terbentuknya forum ini? Harapan yang spesifik dari Bapak Heri mungkin, atau harapan bersama? Harapan bersama yang tadi ada harapan lulusan kami, kan harapannya sebetulnya tujuannya kenapa sih ikut pelatihan, orientasinya apa,
pengen bekerja. Nah itu harapan ekspektasinya bisa terwujud. Kemudian tadi harapan dari pemerintah, targetnya tadi tingkat pengangguran berkurang. Kemudian harapan dari pihak perusahaan tadi kebutuhan akan tenaga kerja yang kompeten, berkualitas bisa terpenuhi. Insya Allah itu bisa dipenuhi semua dengan hadirnya tadi forum ini. Jadi bisa ada titik temu mana kebutuhan industri, mana kebutuhan pemerintah, mana kebutuhan masyarakat. Mudah-mudahan ini sebagai suatu solusi, ya solusi masalah sosial khususnya ketenaga kerjaan. Itu harapannya ya. Iya. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Heri. Untuk mungkin kita sudah menuju pertanyaan terakhir ya. Ini menyangkut tentang Gen Z ya, seperti yang kita bahas-bahas dari tadi, kita singgung. Menuju Indonesia Emas 2045, generasi muda adalah peran penting. Betul ya Bapak Ibu? Tapi mengingat generasi yang saat ini atau biasa disebut Gen Z, sering dibilang generasi yang tidak mau bekerja keras. Dan tidak punya mental yang baja seperti generasi sebelumnya. Apa betul ya Bapak Ibu ya? Mungkin bisa dibilang gitu kali ya. Boleh saya nanggapi sedikit? Boleh Bapak, boleh silakan. Ya mungkin kalau saya beda generasi ya, kalau saya baby boomer mungkin ya, atau apalah istilahnya, sekarang istilahnya trennya Gen Z. Ya. Tapi saya lihat memang ada plus minusnya. Jadi tiap generasi punya nilai plus, punya nilai minus. Oh, iya. Memang kalau memang penglihatan saya, jadi memang ada plusnya itu salah satunya inisiatifnya tinggi, inovasinya tinggi. Cuma agak susah diatur ya. Jadi memang itu yang Bu Ceri sampaikan, jadi treatmentnya mungkin beda. Jadi memang kami juga dari lembaga pelatihan harus berinovasi. Kalau karakteristiknya begini, kira-kira treatmentnya seperti apa? Intinya supaya passionnya bisa kedorong, supaya potensinya bisa keluar. Maka kami hadir dalam rangka untuk mendrive, ya, mendrive pendorong supaya potensinya keluar, ya akhirnya produktivitasnya meningkat begitu. Jadi kalau ditanya ya karakteristiknya begitu ya, mungkin ada sisi plus minusnya lah begitu ya. Tapi tetap kembali itu sebagai potensi lah, potensi yang harus kita kelola sebaik-baiknya. Larinya kata Pak Aan tadi, bagaimana bonus demografi ini menjadi ledakan yang positif. Bukan nanti klimak, nanti malah menjadikan masalah sosial yang baru. Makanya kita kembali lagi, kita hadir forum FK ini sebagai solusi begitu ya, solusi untuk memecahkan dari masalah. Begitu mungkin, atau ada tambahan Bu Ceri yang lain? Ya. Mungkin tambahannya pesan-pesan untuk Gen Z boleh? Pesan, iya. Siapa saja boleh? Pesannya? Apa semuanya boleh jawab? Baik ya, untuk adik-adik kita Gen Z, saya yakin bahwa teman-teman ini memang lahir pada situasi yang memang tren nih, aplikasi-aplikasi, pokoknya internet dan sebagainya kan gitu. Dan kita kalau teman-teman yang Gen Z ini ikutilah memang apa yang memang bisa dilakukan di sana. Karena saya yakin teman-teman Gen Z yang ketika beberapa hal yang saya juga ngobrol-ngobrol dengan mereka, saya pernah tuh kita ngobrol di tempat warung ya. Ya apa namanya yang warung yang mie apa gitu ya, saya lupa lagi. Kita ngobrol-ngobrol, dia bilang gini, Pak, saya tuh punya target loh. Kalau saya lakukan, saya duduk di sini nih bukan saya itu tidak nganggur gitu, tidak, benar. tetapi saya ada target yang harus saya penuhi. Kenapa saya harus bekerja di kantor? Kalau tidak di kantor tidak terpenuhi, saya nyantai-nyantai di sini, yang penting adalah terpenuhi. Jadi intinya teman-teman Gen Z yang memang sudah menguasai teknologi, ya silahkanlah. Intinya arahnya yang penting positif. Ya, kemudian memang menghasilkan sesuatu, dan juga saya berharap bahwa di Indonesia Emas 2045 itu teman-teman yang bonus demografi ini, yang Gen Z ini, itu akan meledak di 2045, itu adalah menjadi orang-orang sukses. Amin. Gitu. Saya kira gitu. Terima kasih. Iya. Ada yang mau menambahkan dari Ibu? Boleh? Silahkan. Mungkin singkat aja buat Gen Z, buat kamu harus punya tujuan, harus punya planning,
harus punya action dan harus berdampak. Seperti itu. Iya. Singkat namun kena. Terakhir Buat saya Terakhir nih, juga ini paling terakhir nih. Saya nggak sependapat ya kalau generasi milenial pemalas atau itu bukan ya. Yang tadi kan sempat ditanyakan. Sebenarnya pada prinsipnya itu tergantung kondisi. Setiap orang ada zamannya. Zaman kita mungkin waktu sama bapak sama saya itu zamannya zaman manual semuanya. Nah sekarang zaman sekarang zaman genset, iya sekarang lebih canggih, zamannya serba elektronik lah semua. Dan ini suatu tantangan buat kita. Betul. Karena apa? Di tahun 2045 ini tugas kita yang sekarang untuk menciptakan generasi yang serba kompeten. Misalkan sekarang udah kita generasi milenial harus dia familiar dengan yang namanya IT, namanya komputer harus sudah menjiwai lah. Betul. Kata Mbak An tadi, kalau generasi saya sama Pak An mungkin kalau itu HP aja nanya ke anak gimana sih ini salin gimana, ya itu memang kenyataan Pak Bu ya. Jadi saya juga berharap kita dengan adanya forum ini kita mempersiapkan generasi 20 tahun ke depan. Nah dengan apa, dengan berbagai keterampilan di antaranya teknologi, ilmu pengetahuan ya, kok di sana komputer ada, juga IT, terus ada yang salah ini yang menunjang lah. Coba kalau kita gagal nanti bonus demokrasi itu bisa jadi ledakan yang mengerikan. Itu kalau kita gagal dari sekarang, maka harus dari sekarang pemerintah pusat, pemerintah daerah harus mempersiapkan seoptimal mungkin peningkatan kompetensi para generasi muda tersebut. Gitu kita harus ekstra lah gitu ya. Jangan pula kita berharap tapi kita tidak serius itu. Oleh karena itu semua baik dunia industri, pemerintahan, pusat, daerah, kabupaten itu harus sama-sama bersinergi mengarahkan generasi muda untuk diberi keterampilan seoptimal mungkin sesuai dengan keperluannya, apakah itu IT, apakah itu macam-macam keahlian, manajemen dan sebagainya, untuk mereka begitu mereka udah siap nanti menjelang 2045 mereka udah mampu mempunyai kompetensi yang cukup yang dibutuhkan pada waktu itu. Sudah gitu. menguasai. Iya. Jangan sampai mayoritas dari mereka nanti malah nggak punya keterampilan. Mayoritas dari mereka atau tidak perlu semua dari mereka harus punya keterampilan seperti itu. Itu yang perlu kita garis bawahi. Makasih. Supaya mandiri. Baik. Dari Bapak Heri mungkin ada pesan? Cukup ya. Iya, baik. Seru sekali tadi perbincangan kita, sangat inovatif juga, sangat informatif lah ya. Terima kasih untuk narasumber-narasumber kita yang sangat keren ini. Terima kasih pada Bapak Heri, Bapak Agus, Pak Aan dan Bu Shirley. Semoga nanti ada lain kesempatan kita berbincang kembali. Iya. Dan semoga dengan forum ini lebih banyak membantu untuk masyarakat, untuk pemerintah dan industri yang lain. Amin. Dan semoga berdampak kepada Indonesia emas. Amin. Ya, terima kasih. Saya Orista pamit undur diri. Terima kasih dan selamat siang. Terima kasih.